Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konseling analisis transaksional. Pasti kalian semua penasaran kan, apa sih konseling analisis transaksional ini? Yuk, sama-sama kita dengerin pembahasannya. Materi pertama mengenai pengertian konseling analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1910 sampai 1970. Pendekatan konseling analisis transaksional terdiri dari dua kata, yaitu analisis yang berarti pengujian sesuatu secara detail agar lebih memahami atau agar dapat menarik kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Sedangkan transaksional maksudnya adalah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Beberapa masalah yang dianggap tepat menggunakan pendekatan analisis transaksional, yaitu yang pertama, pola asuh orang tua yang kurang sehat, sehingga anak menjadi terganggu ego state-nya. Yang kedua, terjadi delusi atau prasangka, eklusi atau kabur menggunakan ego state. Yang ketiga, memutuskan hubungan atau menarik diri. Yang keempat, individu mencari waktu berbicara sendiri, berfantasi, bahkan melamun. Yang kelima, lebih banyak membuang waktu. Yang keenam, suka berperilaku main-main walau konteksnya serius. Analisis transaksional adalah suatu sistem terapi didasarkan pada suatu teori kepribadian yang memusatkan perhatiannya pada tiga pola perilaku yang berbeda sesuai status egonya. Status ego orang tua adalah bagian kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua. Orang tua dalam pandangan kita akan memperlihatkan sebagai nurturing parent atau orang tua yang mengasuh dan critical parent orang tua yang mengkritik. 2. Status ego dewasa adalah bagian kepribadian yang menunjukkan berbagai gambaran sebagai bagian objektif dari kepribadian. Status egonya memperlihatkan kestabilan, tidak emosional, rasional, bekerja dengan fakta dan kenyataan, dan selalu berusaha mencari informasi yang tersedia untuk pemecahan masalah yang terbaik. 3. Status ego anak-anak adalah bagian kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan dan masih dalam tahap perkembangan, berubah-ubah, dan ingin tahu. Status egonya ini berisi perasaan, dorongan, dan tindakan yang spontan. Selanjutnya, menurut A. Harris tahun 2009, membagi 4 posisi hidup yang sering dipilih oleh seseorang, yaitu yang pertama, saya oke, kamu oke. Hubungan yang terjadi ini bersifat evolusioner, yaitu berubah secara lambat. Dan yang kedua, saya oke, kamu tidak oke. Hubungan ini cenderung untuk merubah pihak kedua dan bersifat revolusioner, yaitu perubahan secara cepat. Dan yang ketiga, saya tidak oke, kamu oke. Sifat hubungan yang terjadi ini delusioner, yaitu berubah secara lambat. Biasanya orang yang memiliki posisi ini mempunyai sifat rendah diri. Dan yang keempat atau yang terakhir, saya tidak oke, kamu pun tidak oke. Hubungan tidak jelas, yaitu siapa yang mengubah siapa dan siapa yang bersifat evolusioner. Kemudian ada jenis-jenis transaksi. Menurut Gerald Corey atau dalam Taufik tahun 2009-108 membagi jenis transaksi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama transaksi sejajar, yaitu individu yang berkomunikasi dengan menggunakan ego state tertentu sehingga respon yang ditampilkan oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kemudian yang kedua ada transaksi silang, penampilan ego state seseorang sehingga respon yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada transaksi terselubung, penampilan ego state seseorang yang dalam komunikasi yang memiliki tujuan terselubung dari maksud atau pembicaraannya. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan konseling analisis transaksional menurut Sayekti Pujosuwarno adalah 1. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan baru dalam mengarahkan atau mengubah tingkah laku dalam kehidupannya. 2. Memberikan kepada klien suatu kesadaran serta kebebasan untuk memilih cara-cara serta keputusan-keputusan mengenai posisi kehidupannya serta menghindarkan klien dari cara-cara yang bersifat deterministik. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kepada klien berupa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling analisis. Transaksional banyak menggunakan teknik-teknik pendekatan Gestalt. Yang pertama, ada metode didaktik atau didactic method. Yang kedua, ada kursi kosong atau empty chair. Yang ketiga, ada bermain peran atau role playing. Yang keempat, ada penokohan keluarga atau family modeling. Dan yang kelima, dan yang terakhir, analisis ritual dan waktu luang atau analysis of ritual and pastime.
Selanjutnya, kelebihan konseling transaksional. Yang pertama, sangat berguna untuk para konselor agar dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kedua, menantang konseli untuk lebih sadar akan keputusan awal mereka. Yang ketiga, integrasi antara konsep dan praktek analisis transaksional dengan konsep tertentu dari terapi Gestalt amat berguna karena konselor bebas menggunakan prosedur pendekatan ini. Yang keempat, memberikan sumbangan pada konseling multikultural karena konseling diawali dengan larangan yang mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga dan larangan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, terdapat kelemahan dari konseling analisis transaksional. Yang pertama, banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional sangat membingungkan. Yang kedua, penekanan analisis transaksional pada struktur merupakan aspek yang meresahkan. Yang ketiga, konsep serta prosedurnya dipandang dari perspektif behavioral, sehingga tidak dapat diuji keilmiahannya. Yang keempat, konseli bisa mengenali semua benda, tetapi mungkin tidak bisa merasakan dan menghayati aspek diri mereka sendiri. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!